Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru ya terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini yang akan admin sorot atau bahas adalah terkait seberapa besar ya peluang pelamar prioritas 1 jika harus turun prioritas. Ini tentunya menjadi salah satu gambaran ya untuk kita jadikan referensi apabila Bapak Ibu memilih untuk turun prioritas. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Karena ketika Bapak Ibu turun prioritas, itu kita tidak bisa pungkiri bahwasanya Bapak Ibu akan mengupdate kembali status prioritas Bapak Ibu di portal SSCASN. Nah, seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan 6 video terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja to the point ke info. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih untuk turun prioritas nantinya, Bapak Ibu perlu perhatikan ya bahwasanya salah satu syarat ya agar bisa diperbolehkan turun prioritas adalah di akun Bapak Ibu itu wajib muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Di akun Bapak Ibu harus muncul tampilan seperti ini. Nah, saya bukakan dulu filenya dia di PPT-nya. Di sini Bapak Ibu ya, perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, ini ya. Jadi salah satu syarat ya agar pelamar prioritas dapat turun prioritas atau turun status ya, notifikasi Bapak Ibu harus seperti ini. Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Jadi kalau diperbolehkan untuk turun prioritas, secara otomatis Bapak Ibu sisa mengklik turun status. Nah, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan klik turun status. Tetapi apabila posisinya seperti ini, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, berarti Bapak Ibu tidak bisa turun prioritas. Tapi kalau ada menu turun status, maka Bapak Ibu diperbolehkan untuk bisa turun status. Seperti itu ya. Oke, sebagaimana yang tercantum di sini ya, di panduan resmi pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Di sini dikatakan ya, muncul keterangan notifikasi bagi pelamar prioritas 1, Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Artinya, Bapak Ibu masih ada ketersediaan formasi untuk P2 P3 jika Bapak Ibu turun prioritas untuk memilih mapel jabatan yang berbeda dan tentunya linier dengan ijazah S1 Bapak Ibu sekarang. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu klik turun status, maka nantinya Bapak Ibu akan mengklik turun status. Setelah itu di sini adalah Bapak Ibu menekan tombol turun status dan kemudian menekan tombol baiklah. Nah, secara otomatis di akun SSCASN nantinya status prioritas Bapak Ibu itu berhasil diupdate. Maksudnya berhasil diupdate, Bapak Ibu sudah berhasil turun status atau turun prioritas dari P1 ke P2, P3 ataupun pelamar umum. Nah, seperti itu ya. Itu terjadi tentunya di portal SSCASN. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, seberapa besar peluang lolos menjadi ASN bagi pelamar prioritas 1 yang memilih untuk turun prioritas. Nah, untuk melihat peluangnya tentunya kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, di bagian sini bahwasanya untuk mekanisme penempatan guru lulus PG itu nantinya akan diprioritaskan adalah pelamar prioritas 1. Nah, jadi nantinya adalah ada penyelesaian untuk 193.000 guru yang sudah lulus passing grade Bapak Ibu ya. Nah, apabila nantinya Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan dan ternyata ada tombol menu turun status, nantinya Bapak Ibu akan ikut di mekanisme kedua, yaitu seleksi kesesuaian verifikasi
Nah, jadi pertanyaan, apakah akan ada persaingan di seleksi verifikasi? Betul Bapak Ibu ya. Tentunya nantinya akan ada persaingan ya di seleksi prioritas. Pasti begitu Bapak Ibu ya, pasti. Jadi Bapak Ibu P1 yang turun ke P2 P3 siap-siap ya untuk bersaing nantinya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan peluang lolos menjadi ASN P3K, itu sebenarnya ada Bapak Ibu ya, ada peluang lolos meskipun Kemendikbudristek tidak menjamin 100% mendapatkan penempatan. Tidak dijamin Bapak Ibu ya, tapi kalau kita berbicara peluang, tetap Bapak Ibu ya, ada peluang lolos menjadi ASN P3K. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan peluangnya kita bisa cek di sini. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, dapat solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022 itu dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, itu ada 12.152 pelamar yang berpotensi ya. Ini baru dikatakan berpotensi, tidak pasti diangkat Bapak Ibu ya, tetapi peluang untuk menjadi ASN tetap terbuka apabila Bapak Ibu turun status atau turun prioritas, karena ada sekitar 12.152 yang berpotensi diangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Tentunya akan jabatan fungsional lainnya itu akan diverifikasi, divalidasi sesuai dengan ijazah linier Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, terkait dengan hal itu, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan yang kemungkinan ya mengikuti seleksi prioritas itu berjumlah 27.030 dengan 32.992. Berarti ada sekitar 60.000 yang akan mengikuti seleksi observasi. Kami tidak menghitung berapa yang tidak mendapatkan kehabisan kuota di instansinya, tapi kita memprediksi di sini untuk guru negeri itu ada sekitar 27 ribuan Bapak Ibu ya. Ada sekitar 27 ribuan ya. Kurang sedikitnya seperti itu ya. Ada puluhan ribu nantinya ya guru lulus passing grade yang akan mengikuti seleksi observasi apabila Bapak Ibu memilih turun prioritas. Peluangnya berapa? Peluangnya besar berapa? Kita lihat saja, kita hitung secara keseluruhan. Untuk yang belum mendapatkan penempatan itu sekitar 60.000 Bapak Ibu ya. Anggaplah ya, kita berandai-andai, anggaplah 60.000 ini ikut semua seleksi observasi. Yang potensi diangkat itu bukan 60.000 Bapak Ibu ya, tapi yang potensi diangkat itu adalah 12.152 pelamar yang berpotensi dapat terangkat. Dan sisanya apabila tidak terangkat atau belum ikut seleksi observasi, secara otomatis masuk dalam kategori waiting list. Terkait dengan peluang, seberapa besar peluangnya, tetap ya Bapak Ibu ya, ada peluang untuk lolos menjadi ASN melalui seleksi penilaian kesesuaian. Tapi dengan catatan tentunya nanti akan ada persaingan Bapak Ibu ya. Kenapa kami katakan persaingan? Di sini kita bisa lihat ini. Pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Di sini ada semacam pemenang ya, pemenang. Nah, ada istilah memperebutkan formasi ya. Misalkan di 4 sekolah ini, instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Nah, jadi nanti ya, jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Jadi kita sudah bisa simpulkan bahwasanya untuk pelamar prioritas turun ke P2 P3 tentunya tetap akan ada persaingan. Pasti Bapak Ibu ya, itu tidak bisa kita hindari. Tapi untuk peluang menjadi ASN tetap ada untuk peluang menjadi ASN P3K. Nah, sejalan dengan hal ini, di sini juga ada dibahas ya oleh Bu Hasna bahwasanya P1 turun prioritas berisiko besar. Ini asumsi dari Bu Hasna ya. Tentunya setiap guru yang ingin ikut seleksi observasi tentunya sudah memikirkan baik-baik secara matang terkait risiko dan peluang lolos menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Di sini juga ada penjelasan BKN. Penjelasan BKN soal P1 tidak mendapatkan formasi, P3K guru jangan panik dulu. Jadi kita dilarang panik Bapak Ibu ya. Nah, kita coba cek di sini apa yang buat kita harusnya tidak panik. Kita cek ya. Nah, di sini kita lihat.
Nah, di sini dikatakan oleh BKN, dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan lanjutnya, maka dimungkinkan bagi P1 turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah. Nah, seperti itu ya. Tapi sekali lagi, jangan dulu terlalu terburu-buru untuk turun status. Kita tunggu dulu perkembangan berikutnya. Ya, selama masih ada waktu, kecuali kalau sudah tidak ada perubahan dan waktu semakin mepet, dan Bapak Ibu silakan putuskan pilihan Bapak Ibu mau turun prioritas atau tidak. Seperti itu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.